Halo, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kami bertiga ingin membayar hutang atau melanjutkan kembali yang kemarin belum sempat karena waktunya sudah habis. Hari ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu masuk ke webinar kami. Tentu meskipun akan dibahas terpisah juga masih tetap kayaknya nggak mungkin semua pertanyaan terjawab, tapi kami akan berusaha sebanyak mungkin. Eh, Formatnya nanti akan gantian. Jadi Kak Kristina menjawab bagiannya, lalu saya juga, lalu Kak Cecil juga. Jadi tonton semua sampai habis. Kalau nanti masih ada pertanyaan lagi, silakan ketik aja di kolom komen. Mungkin kami bisa melakukan sesi kedua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, baiklah. Kita mulai dari yang webinar pertama kali, yaitu Kak Kristina. Silakan Kak Kristina. Oke, senang banget ya ada kesempatan ini. Kita mau berterima kasih juga buat Sam dan Opus Nusantara buat kesempatannya kita bisa sharing-sharing. Karena sebagai teacher tuh aku juga merasa kita butuh banget kok untuk saling sharing ideas supaya teknik mengajar kita bisa improve, bisa lebih kreatif lagi gitu ya. Jadi senang banget sama komunitas ini. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Beberapa pertanyaan akan aku gabungin supaya jawabnya lebih enak karena mirip-mirip pertanyaannya gitu ya. Ini tentang hand position. Ada dua pertanyaan dari Anna Trendy dan dari Trivena Ruth Clara. Pertanyaannya seperti ini. Hai Miss Christina, menurut Miss berapa lama sampai jarinya murid bisa bulat yang wajar dari mulai belajar piano? Mungkin bisa dibedakan anak-anak, remaja, dewasa. Lalu yang kedua, Hai Miss, bagaimana jika ada murid yang sudah terlihat frustasi kesulitan dengan teknik hand position yang nice and round, yang bulat itu? Apakah boleh lanjut ke materi lain, ke materi lainnya, atau harus dituntaskan dulu? Apakah ada cara lain agar anak bisa tuntas teknik tersebut? Oke, setuju banget bahwa jangan sampai muridnya frustrasi. Gimana caranya supaya muridnya nggak frustrasi? Gurunya nggak boleh frustrasi. Itu murid sensitif banget loh. Murid sangat bisa merasakan. Saya pernah sekali ketegur banget sama murid yang bilang gini ke saya, Miss, kenapa sih kalau Miss ketemu saya selalu bawaannya marah-marah mulu? Langsung ketahuan sama muridnya dia, padahal laki loh, cowok. Jadi anak umur 7-8 tahun waktu itu dia. Jadi dia bisa merasakan kalau kita juga bawaannya stres ngajarin dia gitu, karena dianya nggak bisa-bisa gitu. Jadi emang kita mesti jaga banget hati, pikiran, supaya ketika ngajar ke murid itu kita siap dengan mood yang positif gitu ya. Nah, cara kreatif supaya tekniknya bisa nice and round, salah satunya adalah saya suka banget dari Tiana Adventure, jarinya di brace sama thumb. Jadi misalnya pakai jari 3, di brace, satu-satu, gantian jari 2, gitu ya. Jadi itu sangat membantu untuk bentuknya round, nggak collapse seperti ini, atau juga nggak flat gitu ya. Kalau flat boleh diingetinnya, misalnya Ladybug-nya so sad karena di squeeze. Kamu mainnya nge-squeeze dia gitu. Jadi jangan di squeeze, biarkan dia happy gitu ya. Atau kalau nggak burger, kita nggak mau burgernya flat gitu ya, something like that. Kita cari ide. Kemudian bikin warm up yang singkat setiap pertemuan. A dozen a day itu makanya bagus banget karena nomornya pendek-pendek. Jadi dari warm up a dozen a day udah bisa mereinforce supaya jarinya round, nice and round gitu ya. Dan kalau sudah terlanjur, misalnya emang dia udah di level yang bukan beginner, atau dia transfer murid gitu, maka just focus one thing at a time. Di lagu yang kita pakai, kemarin saya punya saran untuk menjadikan small etude. Jadi dari lagu yang kita ambil, pilih aja satu barnya dan kita jadiin itu etude untuk di warm up gitu. Salah satunya yang paling bisa ngebentuk round hand itu adalah thumb sama pinky. Jadi kalau thumb-nya itu nggak sleeping, nggak tidur, jadi pakai side tip gini ya. Pinky-nya juga kita bilang no sleepy pinky, oke? Okay? Keep it up, keep it nice and round gitu kan. Wake up pinky gitu. Say it like that. Nanti kita mainnya otomatis bentuknya akan lebih kejaga gitu ya. Oke, itu tentang hand position. Pertanyaan berikutnya. Nanti mungkin dari beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ini, dari Kak Sisil atau Kak Ruth, kalau akan mau menambahkan boleh di akhir pertanyaan ini yang topiknya mirip tentang hand position. Oke, dari Royke. Kak,
Apakah ada tips bagaimana jika kelingking murid yang sering tegak saat main agar rileks? Kan tense banget ya kalau sambil main pinggingnya tuh tegak begini gitu. Sudah sering diingatkan untuk rileks, tapi sepertinya kurang efisien. Siapa tahu ada tips yang lebih gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus. Jadinya saya juga mesti research gitu. Dan saya nemuin beberapa video yang bagus banget. Ini dari Andrea, dia authornya buku Wonder Key. Kalau ada yang tahu itu baru ngetren banget di US gitu, jadi baru keluar message book-nya. Kayak salah satu contoh latihannya kayak kepiting. Jadi kita main scale, jari 4 sama jari 5-nya dimasukin ke dalam. Main jari 1, 2, 3, lanjutin. Tapi jari 4 sama 5-nya ditekuk ke dalam. Setelah warm up seperti ini beberapa kali, rasanya dia akan terbiasa untuk pinkinya nggak tegak maju ke atas gini ya. Kemudian cara kedua namanya pinch, pinch, pinch. Kita bakal main yang sama, tapi jari 4, 5-nya nggak masuk. Kita bakal pinch jari 1 sama jari 5. Pinch, pinch, pinch. Jadi kayak gini ya. 1, 2, 3. Kita berhenti di jari 3, kemudian pinch, pinch, pinch. Jari 1 sama 5 di pinch di bawah. Lanjutin lagi. Pinch, pinch, pinch. Jadi karena harus pinch, jari 1 sama 5-nya, kan dia 5-nya akan dipaksa untuk masuk ke dalam gitu, untuk nggak berdiri gitu ya. Jadi itu salah satu tips untuk supaya dia nggak tense. Ketika udah masuk di lagu, boleh juga stop di bagian yang pinkinya itu berdiri, di mana dia bisa stop, jadiin small etude, pinch, pinch, pinch lagi. Jadi nggak harus scale, jadiin small etude dari bar yang lagi dilatih di lagu itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Sonia Putri Halda. Bagaimana mengajarkan anak untuk tekan piano jika anaknya sulit jarinya untuk menekan piano? Motoriknya sulit untuk tekan piano dan kaku. Jadi anaknya menyerah dan males karena sudah merasa susah tekan piano karena jarinya kecil dan lemah. Untuk pertanyaan Sonia ini mungkin sebenarnya saya butuh informasi lebih spesifik. Anaknya umur berapa? Mungkin masih terlalu kecil. Jadinya dia belum, ukuran tangannya belum siap untuk main piano. Itu bisa dianjurkan ikut grup kelas dulu. Sam juga ada video dari kita bertiga yang pernah bahas tentang early music childhood, anak-anak di bawah usia 4 tahun, atau sebenarnya sampai dengan 4 tahun, sebaiknya dianjurkan ikut grup kelas dulu, bisa ditonton videonya, mungkin ada linknya di sini nanti. Belum di up, belum di up. Oh, belum di Soon. Sun. Jadi apa namanya? Itu tentang kalau anak-anak yang usianya masih terlalu kecil gitu ya. Kalau memang tangannya juga belum siap banget untuk main, ketika dia udah private lesson, perbanyak activity seperti clapping, singing gitu ya. Jadi yang pakai big motor dulu, jadi bukan small motor, karena finger ini kan small motor movement. Jadi masih banyak activity kok sebenarnya yang bisa kita lakuin, bedain right hand sama left hand, atau play-nya bukan play-nya langsung to black yang gini. Yang kayak gini yang masih pakai big motor, jadi belum yang finger satu-satu gitu ya. Itu bisa diperbanyak variasi lagunya karena banyak banget variasi lagu yang pakai two black key dimainkan bersamaan. Dan iya, banyakin lagu-lagu di black key gitu ya, supaya dia tangannya apa namanya, di black key itu kan dia bisa lebih round posisinya karena dia ada di atas. Jadi dan untuk tekan piano supaya nggak kaku. Iya. Ya, jadi satu jari di shake mungkin, tekan hop hop hop, satu jari dulu terus diangkat. Jadi dia nggak tense di bawah. Hop hop hop, di close lagi atau di shake gitu ya, salah satu caranya. Oke, itu seputar hand position. Kemudian nanti habis ini kita masuk ke scale sama fingering. Kak Ruth sama Kak Sisil ada yang mau ditambahin? Aku kebetulan ada pertanyaan yang sama, jadi nanti mau di wrap dulu, nanti di kategori berikutnya baru Titin lanjut gitu. Kalau nggak aku lanjut dulu ke pertanyaan. Boleh. Langsung dari hand position sekarang ke scale sama fingering.
Dari Diah Budi Pritasari. Apakah hanya saya saja yang merasakan bandelnya anak-anak untuk tertib menggunakan ujung kelingking dan ujung jempol supaya setiap pertemuan sehingga harus terus mengingatkan berkali-kali? Enggak kok, bukan cuma Miss Diah, kita semua juga mesti ngingetin pinky sama jempol. Ini masih masuk sama yang tadi ya, Hen, gitu. Nah, salah satu triknya supaya mereka bisa pakai fingertips kalau main itu adalah misalnya kita minta mereka kiss the fingertips, kiss, muah, 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 gitu ya. Jadi mereka ngerasain ada kissnya, jadi bisa pakai itu. Kemudian kalau enggak ditandain pakai Sharpie, pakai spidol gitu, kasih titik di sini tapi bukan di bagian uh, sininya ya, jadi bagian fingertipsnya beneran. Jadi mereka harus main dengan dot itu yang ada di sini. Biasanya marker itu udah ampuh banget supaya mereka bisa main. Atau bisa juga kasih sticky notes, kasih stiker gitu ya. Tapi stiker suka lepas, agak susah. Jadi sebaiknya pakai apa namanya marker. Kalau thumb berarti markernya di sini. Yes. Oke. Satu pertanyaan lagi dari Nanda Imanda. Kak mau tanya bagaimana menjelaskan fungsi tangga nada dan interval dalam musik klasik gitu ya. Gampangnya ASS. Yang waktu itu saya pernah bilang agility, strength, speed. Itu ngelatih tiga hal itu banget. Dan setiap komposer kalau bikin lagu itu kan pasti ada pattern. Scale sama interval itu pattern yang mereka pakai. Jadi kalau kita udah tahu scale-nya apa, pattern-nya apa, intervalnya apa, itu lebih ngebantu ketika mempelajari lagu lebih cepat. Saking pentingnya, kamu tahu nggak, Bach itu, kita dijelasin ke anak-anak ya, Bach itu bikin 24 pasang loh lagu di setiap tangan ada C mayor, ada C minor, ada C sharp major, C sharp minor gitu. Jadi komplit banget, makanya segitu pentingnya scale dan interval di musik klasik. Thank you. Untuk sesi 1 selesai. Oke, kita lanjut dengan sesi Duvernoy. Kebetulan menyambung pertanyaannya yang tadi diajukan untuk Kak Kristina, sama, saya juga mendapat pertanyaan dari Evelyn. Mau tanya Kak, kalau jari kelingking sering naik sendiri, apa bisa ditekan dengan jari lain supaya tidak naik-naik sendiri? Jadi memang kelingking itu menjadi masalah ya di banyak anak. Seperti yang kemarin saya bilang, kalau ada masalah selalu lihat dulu akar permasalahannya apa, supaya kita bisa menemukan cara untuk solve-nya. Kenapa sih kelingking tuh selalu naik? Dia tuh karena dia naik bukan karena dia nggak bisa turun, tapi dia naik karena dia tense. Jadi yang harus dihilangkan adalah tensionnya. Itu gampang ya, kita ngomong tiap kali jangan tegang, jangan tegang. Tapi kalau udah terlanjur tegang mau gimana gitu ya. Jadi kadang kelingking naik itu karena kompensasi. Semua tension terjadi karena kompensasi. Mengkompensasi apa? Mengkompensasi jari lain yang masih lemah. Jadi si kelingking itu suka naik kalau dia belum kuat. 2, 3, 4-nya atau jempol ya, tapi jempol kayaknya susah. Kalau jempol nggak kuat, hubungannya ke sini kayaknya agak jauh. Biasanya lebih ke 2, 3, 4. Jadi kalau mesti main ini jadi dia naik, atau mesti main trill. Oh, kalau mesti main trill tuh naik semua gitu karena dia harus kerja keras. Jadi sama seperti yang tadi dibilang oleh Kak Kristina, itu bagus banget. Saya malah nggak tahu itu apa namanya latihan untuk ini. Tapi sekali lagi selalu harus diingat bahwa akar permasalahannya adalah tension. Jadi si kelingking harus diajarkan untuk rileks. Caranya gimana? Caranya sambil menguatkan jari-jari yang lain. Karena kita tahu tadi dia tense. Kenapa? Karena dia mengkompensasi jari yang lain. Jadi cara latihannya bisa seperti, kalau yang tadi mirip dengan yang Kak Kristina bilang pinch, saya lebih dari ini. Jadi posisi naruh di piano, tapi kelingkingnya nggak di tuts ya, jadi dia agak ngambang gini. Kelingkingnya nggak di tuts, kita ini, dan kita mencoba main dengan ini. Very slow and very soft. Jadi anak nggak usah tekan dalam, nggak usah tekan ini, karena itu akan jadi tense lagi. Jadi mereka coba disuruh merasakan keseimbangan yang terjadi di sini. Apa sih yang terjadi saat kita neken ini? Itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama kelingking loh, gitu. Jadi we can press this without doing this. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa melatih yang ini ditahan, kelingking ditahan, seperti yang di Schmidt ya. Tapi jangan pakai latihan yang terlalu advance begini, karena itu akan menimbulkan tension lagi. Jadi kita latih very slow, santai-santai aja, 4, 4, 4, 3, 3, 3. Dengan
tetap kita merasakan connection dengan kelingking. Ayo rasain lagi kelingking sambil main tiga, tiga, tiga. Rasain kelingking. Kelingking nggak ngapa-ngapain kan? Santai. Nggak begini, nggak usah gini, santai. Cuma tinggal ditaruh. Jadi kita melatih relaksasinya, melatih bagaimana untuk tidak tense dan memang kalau tiga sama empat yang mesti digerakin ya mereka yang mesti kerja, bukan dengan dia yang bayar keringet gitu ya, keringetnya dia tetap gitu. Jadi tapi sangat senada dengan yang tadi Kak Kristina bilang, cara kan ada banyak ya dan mungkin satu cara bekerja di A, cara yang lain bekerja di B. Jadi ini kita sudah mendapat 4 cara, jadi sangat baik. Ini berhubungan dengan pertanyaan dari Ike Kusumawati yang bertanya latihan apa dan bagaimana untuk menguatkan jari 4 yang biasanya lemah. Nah itu tadi, justru karena jari 4 lemah, makanya jari 5-nya suka begini mengkompensasi. Jari 4 itu pada dasarnya, kita tidak bisa melawan nature, nggak bisa melawan. Jari 4 kita memang adalah jari yang paling lemah. Nggak usah dikuat-kuatin, yang ada nanti kayak Schumann. Dia terlalu freak gitu kan. Kita terima kenyataan bahwa dia paling lemah. Dan jari paling lemah itu ada fungsinya nanti di banyak lagu kalau kita mau pakai warna suara yang jangan akhir frase atau justru awal frase yang kita mau lebih warm apa bisa pakai 4. Jadi seperti yang Johan Cruyff bilang, setiap kelemahan punya kekuatan dan setiap kekuatan punya kelemahan. Tapi bagaimanapun juga memang kelemahan ini harus di-upgrade agar tidak menjadi terlalu lemah. Kenapa jari 4 lemah? Again, pergi ke akar permasalahan. Kenapa jari 4 lemah? Karena dia sharing syaraf dengan jari 3. Jadi dia tidak bisa fully independent. Kalau dia tidak bisa sepenuhnya independent, berarti dia memang harus dilatih bersamaan dengan si 3. Dia harus belajar nih dengan kembar siamnya, gimana mereka itu saling mengindependenkan diri. Jadi cara latihannya yang paling gampang, pertama, jangan avoid jari 4. Karena banyak sekali anak yang udah tahu bukan anak ya, sampai murid advance juga, udah tahu nih 4-nya lemah, kita avoid deh. Kalau ada trill, kita nggak pakai 4. Padahal pakai 2-4 tuh bagus loh untuk trill, sangat stabil dan sangat seimbang. Dan di beberapa lagu kita akan kepepet pakai 4-5 sebagai trill. Mau nggak mau gitu. Dan itu jangan di-avoid. Jangan kita mikir gimana caranya biar 4 itu kita hindari, kita ganti dengan jari lain. Jangan. Kecuali kalau memang kepepet banget, di tempat yang mesti sangat cepat dan sangat brilian, kita nggak bisa, jadi kita ganti 1, 2, 3, 5 gitu misalnya. Ya sudah, kalau untuk performance sake gitu ya. Tapi kalau untuk belajar, jangan pernah skip jari 4. Justru karena dia lemah, pakai terus. Biar dia makin terlatih. Dan selalu pakai dalam konteks 3, 4, 5. Karena 3, 4, 5 ini yang memang harus lebih sering dilatih. Caranya gampang ya. Bagaimana menguatkan jari 4 ya dengan lebih sering memakainya. Saya tidak terlalu yang into kita pakai exercise Hanon, Schmidt atau apapun, nggak usah. Semua lagu yang kita mainin akan pakai jari 4 kok. Kalau ada top voice yang harus dikeluarin di jari 4 ya keluarin. Jangan alasan, oh ini karena jari 4 top voice-nya susah jadi saya pakai 5. No, belajar di situ. Jadi tinggal dipakai aja terus, nanti juga kuat sendiri. Sambil didoain. Lalu pertanyaan berikutnya, Kak, kalau ada lagu yang berstaccato, apakah latih langsung staccato atau legato dulu biar dapat nadanya? Dari Janet. Saya sih ya langsung staccato dari awal. Jadi kalau saya sama murid-murid lebih biasanya dari awal baca not itu 4 yang harus ada. Not, ketukan, penjarian, artikulasi. Itu harus betul dulu. Dinamika belakangan nggak apa-apa, tempo belakangan nggak apa-apa. Tapi not dan ketukan tuh udah pasti dong. Masa notnya doang ketukannya salah-salah? Atau ketukan doang notnya salah-salah juga nggak mungkin. Penjarian harus satu paket bener, harus. Jadi mereka tuh dibiasakan begitu membaca ngelihatnya satu paket, not jari artikulasi. Dynamic belakangan nggak apa-apa, tapi artikulasi itu sangat penting karena beda artikulasi, beda action, beda hal yang terjadi di tangan kita. Kalau kita terbiasa main, dan itu masalah pembiasaan ya. Jadi repetition is the mother of skill katanya. Kalau repetitionnya salah, skillnya ya salah. Kalau repetitionnya benar, kita mendapat benefit muscle memory kita benar. Tapi kalau nggak ada repetition, ya we got nothing, nggak akan ada skill juga gitu. Jadi
kembali lagi kalau misalnya dari awal kita terbiasa legato, itu yang terbentuk di muscle memory kita dan itu yang akan dihafal oleh badan kita. Nantinya pada saat kita mau main staccato jadi nggak bisa. Beda halnya dengan kalau dia sudah terbiasa main staccato, nanti at the end kalau kita mau polish lagunya, ternyata staccatonya dia terlalu ngambang atau apa, suruh dia main legato supaya ngerasain kalimatnya. Itu boleh. Tapi itu kan bukan pembiasaan ya. Kalau dari awal suruh legato dulu sampai lancar baru staccato itu hal yang berbeda gitu. Terakhir, apakah kegunaan dari pulsasi? Apakah supaya ketukan menjadi rata? Dari Evelyn, ini saya juga sebenarnya agak bingung dengan pertanyaan, apakah kegunaan dari pulsasi? Apakah supaya ketukan menjadi rata? Pulsasi itu adalah fondasi terpenting dari musik. Eh, Ambil melodi tercantik apapun kalau nggak ada pulsasi, bye-bye. Nggak, nggak berbentuk dia. Dan apa makanya dinamakan pulse. Kenapa pulse? Karena dia denyut nadi dari sebuah karya musik. Jadi pulsasi itu sangat penting. Supaya ketukan jadi rata. Kalau kita nggak ada patokan, kita juga susah menjadi rata mungkin. Dan pulsasi itu membawa karakter yang sangat kuat. Jadi biasanya memang pianis-pianis yang sangat outstanding itu kita bisa rasakan pulse-nya dengan sangat kuat. Makanya kita gampang mencerna musik mereka atau mencerna interpretasi mereka karena kita sudah punya fondasi untuk merasakan sesuatu. Oke, itu yang seputar hal teknis dari saya. Ada Kak Jijil ingin melanjutkan atau ada yang mau nambah dulu? Saya punya pertanyaan yang seputar kelingking juga. Oke. Ya, so even until Burgmüller gitu kan berarti kan udah belajar nggak tahu berapa lama itu kan belajar piano berapa lama, masih ada yang nanya tentang kelingking. Tapi pertanyaannya sih begini, ini pertanyaan dari Anne Trendy. Kita dengar namanya beberapa kali ya, udah trendy namanya. Oke. Hai Kak Cecil, menurut Kakak nomor berapa dari Burgmüller ini yang cocok untuk melatih postur kelingking supaya tidak tiduran atau flat finger? Ada tips kah? Oke. Menurut saya sebelum memasuki Burgmüller Opus 100, sebenarnya postur kelingking ini sebaiknya sudah di sudah dibenarkan gitu kan ya. Sudah dibenarkan dan sudah pakem gitu, udah internalize. Mereka udah terbiasa dengan postur kelingking yang benar. Itu saya masukkan dalam skills acquired di presentasi saya. Jadi firm postural positioning itu udah harus firm. Tapi misalnya misalnya mencari etude atau nomor Burgmüller yang untuk mengkoreksi pinky ini sebenarnya enggak. Ada, tapi misalnya transfer students gitu, terus tangan kiri, posturnya masih berantakan, terus udah main lagu yang susah-susah gitu, misalnya udah main lagu I don't know, kayak pokoknya lagunya yang udah advance, udah pakai pedal segala macam. Nah itu diberanikan untuk di downgrade ya. Dan kalau misalnya mau pakai Burgmüller untuk membenarkannya, mungkin bisa pakai yang nomor 1 lah, yang sincerity nomor 1. Karena yang nomor 1 itu masih dalam kayak kebanyakan masih 5 finger position. Ya, tergantung anaknya juga. Kalau anaknya kekecilan ya susah. Karena 5 finger position itu kan sebenarnya kalau misalnya anaknya masih tangannya kecil banget juga agak stretch gitu kan, agak ya. Jadi kalau misalnya anaknya udah gede, mungkin sekitar kelas 3, kelas 2 gitu ya, kayaknya sincerity itu masih bisa. Tapi juga harus diingatkan hands and arms alignment ya kalau menurut saya, supaya dia nggak begini, nggak bengkok gitu ininya kan, dari armsnya. Jadi kalau bisa di align. Bisa juga dibenerin dari chordnya yang di tangan kiri, itu. Karena katanya Christina juga kan tadi, chord itu kan menggunakan jari thumb sama jari pinky. Jadi again biasanya lebih kuat gitu. Tapi kadang
kebanyakan orang itu lebih kayak ke thumb minded kan. Jadi kalau main chord itu bentuknya begini. Jadi kayak keluar gitu ya. Nah, ini juga harus dibenerin kalau bisa lebih apa ke pinkinya. Karena kan kita kan jarinya kan memang diciptakan tidak rata gitu kan. Jadi kalau misalnya kita beginiin ke piano, ini semuanya kan nggak rata posisinya. Jadi kita tuh selalu mencoba untuk mengalign. Memang susah sih mau diratain, kalau jari 3 mau benar-benar sama jari 5 ya susah. Tapi kalau bisa sedekat mungkin gitu loh, nggak sampai yang kayak gini gitu. Jadi pas main chord jadinya nggak rata atau nggak bareng gitu. Jadi kita coba cari angle yang comfortable buat jari mereka. Tapi memang jari itu juga relatif bentuknya dan kepanjangannya. Kadang itu kayak jari 3-nya mirip sama jari 5 panjangnya gitu kan. Terus jari 4-nya yang pendek banget. Jadi again kita harus analisa dulu problemnya gimana. Terus solusinya kita pikirkan dari problemnya itu sendiri. Nah, itu tentang postur kelingking. Terus kalau yang bersifat teknis ada lagi pertanyaan dari Yakobus Patrick ya. Apakah ada tips untuk melakukan trill atau ornamen di tangan kiri? Oke, trill atau ornamen di tangan kiri untuk di dalam book Muller sebenarnya nggak banyak, cuman ada satu nomor bisa. Nomor 8 ya saya salah. Iya, 8. Ya, nomor 8, gracefulness judulnya. Ya, tangan kiri ada turns ya. Oke, kalau ini kan pertanyaan ada trill atau ornamen, jadi ini secara umum. Kalau saya mengkategorikan atau memprioritaskan kesulitan ornamen, saya pikir sih sebenarnya trill itu paling susah, terus habis itu trill paling susah, terus habis itu mungkin morden, terus habis itu mungkin turns. Mungkin turns nggak begitu susah karena pergantian, karena kita menggunakan lebih banyak jari, ya. Jadi nggak pakai jari yang menggunakan jari yang berbeda, ya. Kalau kayak trill atau morden gitu kan cepat banget baliknya ke jari yang sama gitu. Jadi ada unsur repeated notes-nya. Kalau trill di tangan kiri itu jarang, tapi ada sih kalau di Bach gitu ya, yang ini. Kalau kita mau nambahin trill, gitu kan. Terus ada tangan kirinya ada ini 12 short preludes ya yang pertama C major. Tergantung jarinya juga. Karena kalau misalnya jari 1 2 sebenarnya masih aman ya. Tapi kalau misalnya pakainya jari 3 4 gitu ya, itu udah mulai susah lagi. Jadi again tergantung ornamennya, tergantung jarinya apa. Tapi kalau secara general misalnya itu trill, misalnya trillnya itu nggak bisa cepat gitu ya, udah bisa pakai rhythmic distortion for example. Atau dibalik short long. Ya. Tapi pas menggunakan rhythmic distortion ini again harus ditekankan relaksasinya, terus kecepatannya. Kecepatan nggak cuma dari ganti jari, tapi juga kecepatan dalam relaksasi. Oke? Terus bisa juga pakai pakai metronom, terus dari yang pretty measured dan mungkin jadi apa namanya? Jadi triplet. Oke, atau terus habis itu jadi semi-quavers. Demi semi-quavers gitu ya. Jadi gradually increase the speed. Pakai metronome works. Ya, analisa tension, terus bisa juga pakai holding notes, exercise, ya, semua yang ada di handout biru yang saya kasih ke kalian semua. Itu sih dari saya. Oke, thank you Kak Jijil. Kak Christina, ada tips untuk trill, melatih trill?
Sama ya sama Kak Jijil tadi. Jadi Sama ya? metronom, broken rhythm, sama mungkin paling satu lagi tambahannya saya tuh paling suka juga shifting accent. Jadi kayak tapi itu doesn't work with trill ya. Jadi Real, heeh. ya. Jadi kayak di aksen. Jadi soft loud atau dibalik. Jadi kayak ada satu jari yang di flex, satu jari yang di kebalikannya flex apa ya? Lupa. Flex and relax gitu ya. Jadi Iya, Iya. selalu tense, nggak selalu tense. Heeh. Ada yang dipaksa kerja, ada yang disuruh relax gitu. Kalau saya juga biasanya pakai ini sih, kayak morden dulu. Tadada, 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 tambahin lagi. Tadadadadam, tadadadadam. Terus saya kalau yang kayak tadi kan pakai metronom ya. Kalau aku nggak pakai metronom tapi sama dari lambat dulu ke cepet tapi tidak di pulsin. Jadi kayak tadi di da. Terus biasanya memang kalau memungkinkan kan 1-3 kombinasinya 2-4 atau 3-5. Itu jauh lebih stabil ketimbang 2-3-3-4 ya. Anak-anak kan biasanya cenderung langsung 2-3 gitu. Padahal sebenarnya 2-4, 3-5, 3-5 tuh mereka suruh kayak 3-5, hah kok 5 gitu. Padahal nggak apa-apa, pakai aja. Oke, lanjut. Siapa nih? Kak Kristina lagi sekarang. Yes.